Selamat malam, Ibu Bapak Saudara, jemaat kekasih Tuhan. Sebelum kita beristirahat, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan melalui sabda dan doa malam. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita dengarkan pujian ini mengawali ibadah kita. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Ibu Bapak Saudara, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-20. Injil Yohanes pasal 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-20. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini kami bersyukur dan bersukacita untuk kasih setiamu. Terima kasih ya Tuhan, dari pagi hari sampai pada malam hari ini Engkau boleh menyertai kami, melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Sebelum kami menutup malam hari ini dan beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu.
Roh Kudus mulai yang menguasai kami sehingga kami mengerti untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami telah siap ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-20. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sabda Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyikanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh kakinya, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengangkatnya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah kita yang telah mendengarkannya, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita. Amin.
Ibu, bapak, saudara yang sama dikasihi Tuhan, satu perenungan tema pada malam hari ini yakni teladan melayani. Sangka Mak Kamaya. Beberapa tahun terakhir kita mulai melihat suatu model kepemimpinan yang merakyat, yakni presiden kita, di mana pemimpin yang turun langsung melayani kehidupan masyarakat sehingga dapat langsung merasakan pergumulan dan melayani masyarakat yang membutuhkan. Sepertinya model pemimpin yang seperti itu menjadi dambaan, menjadi keinginan dan panutan bagi banyak orang karena melihat sosok pemimpin yang mau melayani. Ibu, bapak, saudara yang sama dikasihi Tuhan, demikian pula yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan dan Imam. Tetapi Ia sendiri mau merendahkan dirinya melayani murid-muridnya. Dalam peristiwa sebelum hari Raya Paskah, Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya dan mengajar mereka. Di tengah pengajarannya, Tuhan kemudian menanggalkan jubahnya dan mengambil sehelai kain, kemudian mengikatnya pada pinggangnya. Lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya. Tentu hal ini mengagetkan para murid-murid. Bahkan orang yang hadir, namun Tuhan menjelaskan bahwa Dia datang untuk melayani. Bahkan Ia melayani semua orang yang berdosa. Pembasuhan kaki itu, ibu, bapak, saudara, menjadi simbol bagaimana Tuhan Yesus sendiri mau melayani manusia yang berdosa. Lebih lanjut lagi, Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya agar mengikuti teladannya. Di dalam ayatnya yang ke-15, agar mengikuti teladannya dengan menjadi pelayan bagi semua orang. Bahkan di dalam ayat 17 bacaan kita pada malam hari ini, Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada mereka yang dengan setia melayani dengan kerendahan. Ibu, bapak, saudara yang sama dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kita pada saat ini? Bagaimana kabar kita? Apakah kita sudah melayani dengan sungguh kepada semua orang? Ataukah kita merasa hanya kita yang harus dilayani orang lain? Kalau hidup ini adalah kesempatan, baiklah hidup kita menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberikan teladan dan perintah bagi kita semua untuk melayani semua orang. Jika kita setia melayani semua orang, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Merespon firman Tuhan yang kita telah dengarkan bersama, pujian hidup ini adalah kesempatan kita dengarkan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga
bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Malam hari ini kita akan menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Kita akan mendoakan segenap keluarga kita yang dalam kelemahan tubuh. Kita akan mendoakan Nenek Kevin, Mama Kevin, Nenek Evan, Bapak Yakin Tandirerung, Nenek Doan, Bapak Markus Basang, Nenek Reski di Batan, Nenek Eva, Nenek Cynthia, Nenek Padang, Nenek Gerdi, Bapak Mendila Pongpadati, Nenek Naya di Getengan, Nenek Mendo di Nanggala, Nenek Gesa di Buntudatu, Nenek Dodo, Nenek Bagas, Nenek Rizka, Nenek Andri, Nenek Ines, Bapak Samuel Lame Taruk, Ibu Berta, Nenek Ferdi di Lakbo, Nenek Kelvin di Rumah Sakit Pongtiku, Bapak Samuel B. Palamba di Makassar, Ibu Janda Nimpa, Nenek Tiranda di Rumah Sakit Merampak, Chelsea Pamasi yang dirawat di Rumah Sakit Laki Padada, dan Mama Tari di Makassar. Kita akan mendukung dalam doa untuk proses pengobatan dan pemulihannya. Malam hari ini juga kita bersyukur untuk pertambahan usia bagi saudara-saudara kita pada tanggal 20 Oktober 2021 saat ini. Kita bersyukur dan kita doakan Bapak Obednego Salombe, Bapak Rande Pasaka, Ibu Oktaviana Allotodang, Ibu Marta Rangga, dan Ibu Rita Parabang. Secara khusus juga malam hari ini kita akan mendukung keluarga Bapak Amos Wengkau. Kita bersyukur untuk kesehatan yang senantiasa dirasakan. Kita berdoa bagi Papa Lando dan Mama Lando dalam pekerjaan, anak kekasih Lando dan Enal dalam pertumbuhan, dan Nenek Lando, serta beberapa keluarga dimanapun berada kita akan dukung dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk malam hari ini Engkau memberikan kami kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau lebih dulu memberikan teladan kepada kami di mana Engkau mau merendahkan diri, bahkan Engkau mau membasuh kaki murid-murid-Mu. Malam hari ini ya Tuhan, Engkau yang senantiasa menopang kami menjalani kehidupan, sehingga kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu senantiasa di dalam naungan kasih-Mu untuk menjadi teladan bagi semua orang. Malam hari ini ya Tuhan, kami datang berdoa bagi segenap keluarga kami
yang mengalami pertambahan usia. Terima kasih ya Tuhan, teruslah Engkau tambahkan sukacita, teruslah Engkau menambahkan segala berkat di dalam kehidupan, sehingga keluarga-keluarga yang telah kami sebutkan tadi senantiasa merasakan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini juga ya Tuhan, kami datang berdoa bagi keluarga-keluarga kami yang mengalami kelemahan tubuh. Setiap proses pengobatan ya Tuhan, para medis yang mengambil bagian, bahkan keluarga-keluarga yang senantiasa mendampingi, kami berdoa, mampukan, berikan kesabaran sehingga kelak pada harinya Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi segenap keluarga kami yang mengalami kelemahan tubuh. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang berdoa secara khusus bagi keluarga Bapak Amos Wengkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan dan berkat yang senantiasa dialami keluarga. Teruslah Engkau memberkati sehingga beroleh kesehatan dan senantiasa melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pada malam hari ini kami berdoa bagi Bapak Lando dalam usaha dan pekerjaan. Sebagai kepala keluarga, teruslah Engkau menopang, teruslah Engkau memampukan di dalam mengangkat tugas, bahkan setiap usaha dan pekerjaan. Begitupun kami berdoa bagi Mama Lando yang ada di Fak-Fak, Papua dalam pekerjaan. Bahkan bersama dengan Lando di Papua, kami berdoa ya Tuhan, senantiasa Engkau memberikan kesehatan, memberikan kemampuan di dalam setiap pekerjaan, dan sebagai ibu rumah tangga, teruslah Engkau memberikan kesetiaan. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang berdoa bagi anak kekasih Lando dan Enal dalam masa pertumbuhan. Teruslah Engkau memberkati, teruslah Engkau memberikan kemampuan bagi segenap orang tua sehingga anak kekasih kami terus bertumbuh dan akan menjadi anak Tuhan yang senantiasa memuji memuliakan Engkau. Kami pun berdoa bagi nenek Lando dalam masa tua. Kami tahu Tuhan di dalam usia lanjut banyak tantangan, tetapi kami percaya topangan-Mu bahkan keluarga yang terus mendampingi akan terus menguatkan nenek Lando di dalam menikmati masa tuanya. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara dan keluarga dimanapun berada. Senantiasa Engkau cukupkan berkat di dalam kehidupan, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini senantiasa merasakan sukacita. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rencana-rencana keluarga Bapak Amos Wengkau ke dalam tangan pengasihan-Mu. Malam hari ini ya Tuhan, kami datang berdoa bagi majelis gereja, pengurus OIG, serta seluruh anggota jemaat Karambe, dimanapun berada, bahkan kami yang mengikuti sabda dan doa malam pada malam hari ini. Apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan senantiasa menopang kami dan menuntun kami, sehingga kami dapat melakukannya dengan sukacita dan seturut kehendak-Mu. Setiap rencana-rencana kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mulai dari anak-anak, pemuda, orang tua, bahkan yang mengalami lanjut usia, senantiasa Engkau memberkati kami. Pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air, Engkau berikan kesetiaan di dalam mengemban tugas. Bahkan terus kami doakan Satgas COVID yang terus tidak berhenti di dalam menangani virus ini ya Tuhan. Teruslah Engkau memberikan kesabaran dan kemampuan sehingga dengan penuh sukacita untuk melangkat tugas dan tanggung jawabnya. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami. Kami akan menutup malam hari ini dengan tuntunan, dengan pengasihan dari-Mu yang akan memampukan kami menikmati hari baru pada esok pagi. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampunkanlah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara yang sama dikasihi Tuhan, demikianlah sabda dan doa malam pada malam hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi
hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.